Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oksana Berliana Ramdhani dari kelas 12 IPS 4. Kali ini saya akan membahas tentang pemberontakan Republik Maluku Selatan dan peristiwa pemberontakan Andi Ajis. Selamat menonton. Yang pertama, ada peristiwa pemberontakan Republik Maluku Selatan atau bisa disebut dengan RMS. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, ternyata Indonesia tidak lantas terlepas dari ketegangan-ketegangan antar kelompok masyarakat. Beberapa wilayah yang berada di Indonesia menolak untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya Maluku. Nah, mari kita bahas mengapa beberapa wilayah tersebut tidak setuju dengan didirikannya NKRI hingga berujung pemberontakan Republik Maluku Selatan. Didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia menimbulkan respon dari masyarakat Maluku Selatan saat itu. Seorang mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Mr. Dr. Christian Robert Smokil, memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Hal ini merupakan bentuk penolakan atas didirikannya NKRI. Smokil tidak setuju dengan penggabungan daerah-daerah negara Indonesia Timur ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Dengan mendirikan Republik Maluku Selatan, ia mencoba untuk melepas wilayah Maluku Tengah dan NIT dari Republik Indonesia Serikat. Berdirinya Republik Maluku Selatan ini langsung menimbulkan respon pemerintah yang merasa kehadiran RMS bisa jadi ancaman bagi keutuhan Republik Indonesia Serikat. Maka dari itu, pemerintah langsung ambil beberapa keputusan untuk langkah selanjutnya. Nah, tindakan pemerintah yang pertama dilakukan adalah dengan menempuh jalan damai. Dr. J. Leimena dikirim oleh pemerintah untuk menyampaikan permintaan berdamai kepada RMS. Tentunya membujuk agar tetap bergabung dengan NKRI. Tetapi langkah pemerintah tersebut ditolak oleh Smokil. Justru ia malah meminta bantuan, perhatian, juga pengakuan dari negara lain, terutama dari Belanda, Amerika Serikat, dan Komisi PBB untuk Indonesia. Nah, ditolaknya mentah-mentah ajakan pemerintah kepada RMS untuk berdamai, membuat pemerintah Indonesia memutuskan untuk melaksanakan ekspedisi militer. Kolonel A.E. Kawilarang dipilih sebagai pemimpin dalam melaksanakan ekspedisi militer tersebut. Beliau adalah Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Ia dirasa mengerti dan paham bagaimana kondisi Indonesia di wilayah timur. Akhirnya, kota Ambon dapat dikuasai pada awal November 1950. Akan tetapi, ketika melakukan perebutan benteng Neo Victoria, Letnan Kolonel Slamet Riyadi gugur. Namun, perjuangan gerilya kecil-kecilan masih berlanjut di Pulau Seram sampai 1962. Setelah itu, pada tanggal 12 Desember 1963, Smokil akhirnya dapat ditangkap dan kemudian dihadapkan pada Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta. Berdasarkan keputusan Mahkamah Militer Luar Biasa, Smokil dijatuhi hukuman mati. Nah, setelah RMS mengalami kekalahan di Ambon serta Smokil yang telah dijatuhi hukuman mati, pada akhirnya, pemerintahan RMS mulai mengungsi dari pulau-pulau yang ditempati sebelumnya dan membuat pemerintahan dalam pengasingan di Belanda. Sebanyak 12.000 tentara Maluku bersama keluarganya berangkat ke Belanda setahun setelahnya. Pada akhirnya, pemberontakan RMS berhasil dihentikan oleh pemerintah Indonesia. Kedua, ada peristiwa pemberontakan Andi Ajis. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, terjadi beberapa kali pemberontakan.
setelah pemberontakan yang dilakukan oleh APRA pada 23 Januari 1950, terjadilah lagi pemberontakan Andi Agis pada April 1950. Jadi, pada awal April 1950, pemberontakan Andi Agis terjadi di Makassar, ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Andi Agis sendiri. Ia merupakan mantan perwira KNIL dan baru diterima masuk ke dalam APRIS. Andi Agis bersama gerombolannya ingin mempertahankan negara Indonesia bagian timur. Selain itu, hal ini juga dilatar belakangi oleh penolakan terhadap masuknya anggota TNI ke dalam bagian APRIS. Pada 5 April 1950, gerombolan Andi Agis mulai melancarkan serangan. Mereka menyerang serta menduduki tempat-tempat penting. Selain itu, mereka juga menawan seorang panglima teritorium Indonesia bagian timur, yaitu Letnan Kolonel A.J. Mokoginata. Mengetahui hal tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan ultimatum sebagai bentuk reaksi atas kejadian tersebut pada tanggal 8 April 1950. Ultimatum yang dilayangkan isinya memerintahkan kepada Andi Agis untuk melaporkan diri sekaligus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ke Jakarta. Andi Agis diberi waktu selama 4 hari. Selain itu, Andi Agis juga diminta untuk menyerahkan senjata beserta menarik pasukannya dan diminta untuk membebaskan para sandera. Ternyata Andi Agis sama sekali tidak menggubris ultimatum tersebut. Karena Andi Agis tidak menggubris, maka pemerintah langsung bereaksi dengan mengirim pasukan-pasukan ekspedisi. Pasukan ekspedisi mendarat di Makassar pada tanggal 26 April 1950 di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Pada saat itu terjadilah pertempuran. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 5 Agustus 1950, pasukan Andi Agis secara tiba-tiba mengepung markas staf Brigade 10 Garuda Mataram di Makassar. Pengepungan itu tidak berangsur lama. Pasukan TNI kemudian berhasil memukul mundur pasukan pemberontak itu. Setelah bertempur selama 2 hari, KNIL atau KL, pasukan pendukung Andi Agis, meminta berunding dengan TNI.